Cerita berlanjut di sebuah celah pegunungan. Terlihat sekte pengemis tengah melakukan pertemuan besar. Tak ketinggalan Mochi juga menyusup dari kejauhan. Ketua Si yang merupakan ketua sekte pengemis akhirnya terlihat setelah sekian tahun tak menunjukkan dirinya. Sesaat Chan pun maju menceritakan usahanya mencari Tesun. Ia berkata sempat bertarung dengan Tesun di Pulau Ular. Namun di sana mereka dihadang oleh anggota Parsi dan mengalami kekalahan akibat kalah jumlah. Dan beberapa anggota pengemis yang bersamanya pun tewas semua. Mochi yang mendengar hal tersebut jelas tahu bahwa yang dikatakan Chan adalah dusta. Ia menceritakan seolah-olah dirinya pahlawan, padahal ia meminta ampun kepada Tesun. Saat para anggota lainnya pergi dan menyisakan petinggi sekte pengemis, Chan lantas memperkenalkan anggota baru sekte mereka, yaitu Jingsu. Mochi seketika kaget melihat sepupunya berada di situ. Jingsu pun disambut hangat oleh para petinggi sekte. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa Jingsu harus taat pada peraturan sekte. Sekalipun kelak ia menjadi ketua sekte Wudang, dirinya tetap harus patuh pada perintah sekte pengemis. Jingsu lantas menyanggupi hal tersebut. Chan juga berkata bahwa Jingsu meminta bantuan untuk menyingkirkan Mochi, agar dirinya bisa bersanding dengan Ciyuk. Chan selalu mendominasi pembicaraan seolah-olah dirinya paling hebat, padahal nol. Ia juga menghadirkan sanderanya yang seorang anak petinggi Parsi. Dengan santainya, anggota Parsi bernama Hon Lam itu meludahi ketua Si. Di situ Chan menyuruh Hon Lam untuk memanggil ketuanya yaitu Mochi jika ia ingin selamat. Namun sesaat muncul Ciumei yang mengaku sebagai Mochi. Seketika Mochi pun kaget melihat Ciumei yang mengaku sebagai dirinya. Namun Jingsu yang berada di situ lantas membongkar jati diri Ciumei yang sebenarnya. Segera saja anggota sekte pengemis mengepung Ciumei. Dengan santainya, ia memanggil kedua pengawalnya untuk bertarung. Ciumei sendiri menangani para anggota sekte yang masih maba. Sedangkan kedua pengawalnya melakukan perlawanan kepada para petinggi sekte. Chan yang tak bisa apa-apa dengan mudahnya tersungkur. Ia kemudian menyuruh petinggi yang lain untuk maju, sedangkan dirinya berusaha mundur. Mochi sendiri masih bingung antara membantu Ciumei atau tidak. Hingga akhirnya Ciumei dikepung dengan jurus pemukul anjing. Suara tongkat yang bersautan itu pun membuat Ciumei kewalahan. Hingga ia terkena serangan di perutnya. Mochi yang melihat hal tersebut segera menggunakan gabungan jurus perputaran waktu dan Tai Chi untuk menolong Ciumei. Bola-bola energi terus Mochi keluarkan untuk membuat para anggota pengemis saling serang satu sama lain. Kondisi itu benar-benar Mochi kuasai dari kejauhan. Hingga saat Jingsu akan menyerang Ciumei, seketika dirinya disenggol oleh petinggi sekte. Spontan cekcok pun terjadi di antara mereka. Jingsu marah karena usahanya tadi telah digagalkan. Sementara Mochi yang berjalan di antara kekacauan itu tak sengaja diketahui oleh Ciumei. Segera saja ia mengejarnya. Sesaat Chan mencoba menenangkan anggota dan petinggi sektenya bahwa ini adalah siasat musuh. Mochi lantas memanfaatkan situasi itu untuk bersembunyi di dalam beduk. Tapi segera saja muncul Ciumei yang ikut masuk ke dalamnya. Chan lantas menyuruh yang lain untuk memeriksa apa ada orang lain di sekitar mereka. Mochi sendiri terus-menerus menutup mulut Ciumei agar tak bicara. Untungnya mereka berdua tak ketahuan oleh petinggi sekte pengemis. Setelahnya, Chan lantas melanjutkan rencananya. Di situ ia meminta para petinggi sekte untuk membuat racun yang mematikan. Nantinya Jingsu akan menaruh racun itu ke makanan Guru Chang dan anggota Wudang yang lainnya. Setelah berhasil menangkap Guru Chang dan para muridnya, nantinya mereka akan membuat Mochi tunduk. Segera saja hal tersebut ditolak oleh Jingsu. Ia tak mau sampai harus meracuni ayahnya.
Seketika terjadilah perdebatan antara Chan dan Jingsu. Hingga akhirnya Chan mengancam akan membongkar kematian Singko di tangan Jingsu. Dengan berat hati Jingsu pun melunak dan menuruti perintah Chan. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk pergi. Mochi lantas keluar dan tak segan-segan menampar Chiume. Di situ ia menuduh Chiume atas insiden yang ia alami di pulau kemarin, terlebih dengan matinya Yan Lai. Chiume sendiri baru kali ini melihat Mochi semarah ini. Ia lantas menyangkal apa yang dikatakan Mochi tidaklah benar. Namun Mochi tak menghiraukan hal tersebut dan malah mencekik Chiume. Dan benar saja, setelah melihat air mata Chiume, Mochi merasa iba dan melepaskannya. Chiume sendiri tak menyangka Mochi lebih suka menuduh tanpa lebih dulu mencari kebenarannya. Sementara Mochi merasa menyesal karena tak bisa mewujudkan sumpahnya untuk membunuh Chiume. Akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi. Ia lantas berlari sekuat tenaga untuk melampiaskan amarahnya. Namun sesaat ia dikagetkan dengan munculnya Chiume. Di situ Chiume meminta untuk bertemu dengan Tesun dan Jiuk agar masalahnya bisa cepat selesai. Tapi hal itu ditolak oleh Mochi karena Tesun bisa saja membunuh Chiume. Gadis di depan Mochi itu pun menduga bahwa Mochi merasa khawatir akan keselamatannya. Mochi berusaha menyangkal, tapi dari gelagatnya terlihat ia tak mau melihat Chiume kenapa-napa. Sementara di tempat lain terlihat Jiuk merasa khawatir karena Mochi tak kunjung kembali. Ia lantas mencoba keluar, namun dari belakang sarafnya malah ditotok oleh Chan dan Xingguan. Segera saja ia dibawa ke dalam. Di situ Chan mengajak Tesun karena telah melepaskannya waktu lalu. Hingga saat Tesun akan berdiri, seketika Xingguan menotok saraf Tesun. Ia lantas menyuruh yang lain membawa mereka berdua. Di tengah perjalanan, Mochi lagi-lagi memperingatkan Chiume agar tak bertemu dengan Tesun. Chiume yang mendengar hal itu malah merasa kegirangan. Ia menduga bahwa Mochi saat ini benar-benar telah mencintainya. Mochi yang salah tingkah hanya bisa diam saja sembari masuk ke penginapan. Hal tersebut berbarengan dengan keluarnya Xingguan sembari membawa Tesun dan juga Jiuk. Hingga saat pintu kamar dibuka, Mochi melihat Tesun dan Jiuk tak berada di kamar. Chiume lagi-lagi mengatai ekspresi Mochi yang berubah menjadi lega. Padahal tadinya merasa gugup. Di sini Mochi benar-benar di-roasting Chiume akan perasaannya kepada dirinya. Chiume lantas mengajak Mochi bertanya kepada pegawai penginapan tentang keberadaan Tesun. Tapi hal tersebut tak membuahkan hasil. Mochi yang sudah benar-benar kalah akibat di-roasting Chiume akhirnya membiarkan Chiume ikut dengannya. Tapi sebelum itu, Chiume menyuruh Mochi ganti pakaian yang bagus. Mereka lantas memberikan perak kepada penjaga penginapan tentang keberadaan Tesun. Ia lantas menjawab bahwa Tesun dan Jiuk dibawa pergi oleh sekte pengemis. Segera saja mereka berdua memacu kudanya untuk mencari Tesun. Singkat cerita, setelah perjalanan cukup jauh mereka memutuskan untuk istirahat di dalam gua. Saat asik membuat api unggun, tiba-tiba mereka berdua dikagetkan dengan kedatangan orang lain. Segera saja mereka berdua bersembunyi. Rupanya itu adalah rombongan paman-paman Mochi. Mereka menyisir tempat itu untuk mengetahui keadaan di sekitar. Setelah dirasa cukup aman, mereka pun memutuskan untuk istirahat di situ. Chiume kemudian melarang Mochi mendekati pamannya di keadaan seperti itu, dan menyuruhnya untuk mendengar pembicaraan para pamannya. Terdengar mereka merasa khawatir kepada Singko dan Jingsu yang tengah mencari Mochi. Terlebih saat mereka tahu Singko meninggalkan pedangnya dan sebuah surat di dalam kamar, di mana di surat tersebut tertulis seekor kambing hitam telah ditemukan dan harus dibereskan. Mereka mengira ada pengkhianat di sekte Wudang, dan hal itu mengarah kepada Mochi. Mereka juga tak yakin jika Mochi menjadi pengkhianat, apalagi tega menyakiti pamannya sendiri. Namun sesaat mereka dikagetkan dengan suara di luar. Saat dilihat, rupanya itu adalah suara hewan. Namun saat Mochi berusaha mendekati, tiba-tiba ia dikagetkan dengan jasad pamannya Singko. Kekagetan Mochi seketika terdengar oleh pamannya.
Ia menduga jika sampai pamannya tahu hal ini, pasti ia dituduh sebagai pembunuh Singko. Saat sudah semakin mendekat, Jume lantas melemparkan bola asap untuk mengelabui pandangan mereka. Ia lantas mencoba mengalihkan perhatian paman Mochi. Sementara Mochi memanfaatkan situasi itu untuk membawa pergi jasad pamannya. Di luar sendiri, Jume kewalahan menghadapi mereka. Hingga akhirnya ia pun terjatuh dari tebing. Mochi sendiri masih tak menyangka paman yang sangat ia sayangi harus mati secepat ini. Ia bersumpah akan menuntut balas kepada pelakunya. Namun sesaat ia harus menutupi jasad pamannya dengan damen karena pamannya yang lain datang. Setibanya di situ, Yunkyu melihat seekor kaki di tumpukan damen. Betapa kagetnya mereka saat itu adalah jasad Singko. Mereka bersumpah akan memotong-motong tubuh pelakunya dengan mencoba menjebaknya saat fajar. Mochi yang melihat tas Yume berada di sisi tebing, segera ia turun untuk mencarinya. Dan benar saja, terlihat Yume tak sadarkan diri. Mochi lantas menggunakan jurus Nekunnya untuk mengobati Yume. Hal tersebut terjadi hingga pagi tiba. Mochi lantas berterima kasih kepada Yume karena telah mengorbankan nyawanya. Yume hanya berkata ia tak mau melihat Mochi kenapa-napa. Sebelum pergi ke atas, Yume menyuruh Mochi menutup wajahnya agar jika bertemu pamannya ia tak dikenali. Dan benar saja, setelah berhasil naik ke atas, mereka berdua dikagetkan para paman Mochi yang siap menyerang. Seketika terjadilah pertarungan antara mereka. Karena tak ada pilihan, akhirnya Mochi menotok saraf satu persatu pamannya itu. Hingga saat Mochi mendekati salah satu pamannya, seketika penyamarannya pun terbongkar. Mereka semua tak menyangka ternyata pembunuh Singko tidak lain adalah keponakan yang sangat mereka sayangi. Mochi segera mendekati pamannya dan menyangkal tuduhan itu. Namun semuanya menolak termasuk Lighting yang tak mau dipanggil paman oleh Mochi. Ia bahkan menangisi arwah Choi-san atas sikap anaknya itu. Merasa terus terdesak, Mochi memutuskan untuk bunuh diri. Segera saja hal tersebut dihentikan oleh Chiyome. Di situ ia berkata bunuh diri hanya akan membuat reputasi Mochi menjadi buruk karena kebenarannya tak terungkap. Chiyome juga menambahi situasi Mochi saat ini sama seperti dirinya, dituduh membunuh tanpa bukti. Dari situlah Mochi sadar bahwa ia juga salah sangka terhadap Chiyome. Sesaat Lighting menyuruh Mochi membunuhnya saja daripada menyiksa pamannya seperti ini. Namun hal itu tak digubris oleh Chiyome dan malah mengambil pedang-pedang milik mereka. Ia juga memberikan usul untuk membawa kuda paman Mochi ke atas dan melepaskan salah satu dari mereka. Namun saat akan pergi, mereka dikagetkan dengan kemunculan Chingsu yang menaiki kuda secara cepat. Segera saja Chiyome menyuruh Mochi menghentikan Chingsu. Saat berhasil dilumpuhkan, dari belakang muncul Chan dan petinggi sekte pengemis. Di situ Chan memarahi Chingsu karena telah kabur dari tugasnya. Chingsu mengatakan bahwa ia tidak mau meracuni ayahnya dan guru Chang. Ia selalu dihantui oleh pamannya Singko setelah membunuhnya. Dan dari situlah kebenaran mulai terungkap. Terlihat Yunkyu sangat terpukul atas apa yang telah anaknya lakukan. Dalam kemarahannya, Chan juga membongkar tindakan tercela Chingsu, yaitu mengintip anggota MA mandi. Dan sudah tentunya hal itu didengar oleh Mochi dan juga Yunkyu. Chan dan juga Chingsu akhirnya sepakat untuk merahasiakan semua itu dan melupakan semuanya. Namun sebelum pergi, Chan menunjukkan cincin ketua MA kepada Chingsu. Seketika Chingsu tahu bahwa itu adalah cincin ciuk.
Mochi akhirnya sadar bahwa Ciuk dan juga Tesun telah diculik oleh sekte pengemis. Dengan iming-iming bertemu Ciuk, Jingsu akhirnya melunak dan mau menuruti semua perintah Chan, termasuk meracuni ayahnya. Merasa senang berhasil memperdaya Jingsu, Chan lantas mengajaknya untuk kembali ke markas. Setelah semuanya terungkap, terlihat jelas penyesalan di wajah Paman Mochi. Mereka semua meminta maaf kepada Mochi karena telah menuduhnya dengan kejam, termasuk Lighting yang tadi berkata kasar. Yunkyu sadar bahwa setelah Kepergok mengintip anggota MA Mandi, Singko mencoba menghukum Jingsu. Tapi naas ia malah meninggal. Dengan amarah yang tak terkendali, Yunkyu segera membawa pedangnya untuk membunuh anaknya sendiri. Tapi hal tersebut segera dicegah oleh Mochi dan yang lainnya. Di situ Chongkai mengatakan bahwa mereka harus fokus pada keselamatan guru Chang. Karena rencana Chan yang menyuruh Jingsu meracuni guru mereka. Keselamatan guru adalah nomor satu. Yunkyu akhirnya melunak dan menuruti saran dari Chongkai. Tapi sebelum itu, mereka mengubur jasad Singko terlebih dulu. Setelahnya, Paman Mochi pamit untuk segera kembali ke Wudang. Sementara amarah Mochi kepada Jume mulai luntur dan tergantikan oleh cinta. Mereka lantas melanjutkan perjalanan mencari Tesun dan juga Ciuk. Sesampainya di kota, mereka segera menyewa penginapan. Terlihat Mochi menulis surat untuk Jume. Ia akan pergi sendiri mencari gurunya dan menyuruh Jume tidak ikut. Hal itu agar gurunya tidak membunuh Jume. Ia lantas menaruh surat itu ke tubuh Jume dan kemudian pergi. Siapa sangka Jume sudah menyadari hal itu. Mochi segera memacu kudanya dan sampailah ia di markas sekte pengemis. Ia mencoba mencari keberadaan Tesun. Namun siapa sangka ia dikejutkan dengan banyak anggota sekte yang mati tragis. Setelah mengetahui mereka mati akibat jurus pukulan pembunuh Tesun, Mochi segera mencari ke ruang lain. Dan terlihat anggota sekte yang tengah berkumpul. Melihat Ciuk berada di situ, Mochi segera menggunakan kekuatannya untuk bertarung dengan mereka. Bahkan Jingsu sama sekali bukan tandingan Mochi. Saat berhasil mendekati Ciuk dan mengajaknya pergi, spontan muncul ketua Si. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye.